Sebenarnya aku cuma kecewa sama ibu. Dulu ibu pernah bilang sama aku, ibu gak bakal buru-buru nikah, sampai aku berhasil ngejar cita-cita aku. Episode selanjutnya. Di episode selanjutnya, drama dan kekacauan bakal makin memuncak. Setelah Sidot kabur dari rumah karena belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya akan menikah dengan Pak Budi, kini semua orang mulai panik mencarinya. Bhumika merasa bersalah dan mulai mempertanyakan keputusannya. Sementara itu, Pak Budi yang ternyata adalah kepala sekolah di Dokona School mulai menyusun rencana untuk membantu Sidot meraih cita-citanya jadi guru, dengan harapan bisa mencairkan hati Sidot dan menyatukan kembali hubungan mereka. Di sisi lain, geng Peot, Wai, dan Topan masih sibuk dengan drama sandiwara mereka. Topan mulai curiga dengan identitas asli orang-orang di sekitarnya, sementara Nona Elin makin gigih mendekati Topan meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan. Konflik makin ruwet ketika muncul kabar bahwa Sidot ternyata bukan cuma kabur untuk menenangkan diri, tapi juga akan menghadiri wawancara guru di sekolah lain, tanpa sepengetahuan siapapun. Apakah Sidot akhirnya luluh dengan niat baik Pak Budi? Atau malah makin menjauh karena merasa hidupnya dikendalikan? Dan gimana nasib cinta sepihak Nona Elin? Semua akan terjawab di episode selanjutnya. Siap! Kita lanjut dengan versi yang makin seru, dramatis tapi tetap ada bumbu komedinya. Yuk! Episode lanjutan, cita-cita, cinta, dan rencana gagal total. Adegan 1 di terminal bus kecil. Sidot duduk sendirian, pakai hoodie, nunduk, nunggu bus. Mukanya kosong, tapi matanya merah bekas nangis. Dia buka HP, lihat pesan terakhir dari ibunya. Nak, ibu gak pernah maksain kamu. Ibu cuma pengen kamu bahagia. Tapi kalau kamu pergi, ibu malah makin takut kehilangan kamu. Pulanglah, Dot. Sidot ngelus dada, tapi dia tetap naik bus. Tujuan, kota sebelah, tempat sekolah yang dia incar. Adegan 2 rumah Bhumika. Pak Budi mondar-mandir kayak cacing kepanasan. Pak Budi, ini gak bisa didiemin, Mi. Anakmu udah kayak anakku juga. Aku harus cari dia. Bhumika, tapi Mas, kalau kamu maksa datang ke dia sekarang, dia malah makin marah. Pak Budi, ngelempas jaket, aku nggak peduli. Aku bakal buktiin, kalau aku nggak sekadar mau nikah sama kamu, tapi juga sayang sama dia. Dia ambil motor, langsung tancap gas. Kamera zoom ke wajah Bhumika yang penuh rasa bersalah. Adegan 3 rumah Topan. Topan lagi bengong di balkon sambil nyeduh kopi. Nona Elin datang bawa kue, sok-sokan manis. Elin, aku bikin sendiri, Topan. Tanda terima kasih karena kamu udah nolak aku dengan sopan kemarin. Topan, dingin, aku nggak suka yang manis. Elin, senyum menggoda, tapi kamu belum coba aku. Topan hampir keselak kopi. Adegan 4 kejutan di sekolah. Sidot akhirnya sampai di sekolah tujuan, tapi ternyata dia ditolak. Slot guru sudah diisi orang lain, dan lebih gila lagi, orang yang ngerebut slot itu adalah teman lama Sidot yang dulu suka bully dia. Sidot, jadi semuanya sia-sia ya? Dia jalan gontai keluar sekolah, dan siapa yang udah nungguin di pagar? Pak Budi, berdiri sambil bawa jaket Sidot yang ketinggalan. Pak Budi, kamu pikir kamu sendirian ngejar cita-cita, Dot? Aku di sini. Kita bisa mulai dari awal. Bareng-bareng. Sidot diam. Kamera ngezoom ke wajahnya yang mulai luluh, tapi masih gengsi. Adegan penutup twist. Sementara semua orang fokus ke Sidot. Situasi ini sebenarnya menarik banget karena penuh konflik batin, rahasia masa lalu, dan ketegangan hubungan antar karakter. Kalau dilihat dari berbagai sudut. 1. Dari sisi Sidot. Dia lagi ngalamin benturan emosional besar. Di satu sisi dia sayang sama ibunya, tapi di sisi lain dia ngerasa dikhianati karena ibunya seolah ngelangkahin janjinya dulu. Perasaan belum siap, bingung, dan kecewa itu wajar banget. Apalagi anak muda kayak dia yang masih idealis dan punya impian sendiri. 2. Dari sisi Bhumika. Dia juga manusia, punya kebutuhan emosional, dan pastinya gak mau hidup sendiri selamanya. Tapi dia salah langkah karena gak cukup transparan sama anaknya sejak awal soal hubungan dengan Pak Budi. Bisa dibilang, dia lebih mikirin kejar kebahagiaannya sendiri dulu, dan itu bikin Sidot ngerasa ditinggalin. 3. Pak Budi. Sebenarnya niat dia baik, dan dia kelihatan tulus, bahkan mau bantu Sidot meraih cita-cita. Tapi cara masuknya terlalu cepat dan kurang strategi.
Harusnya dia pendekatan ke Sidot dulu sebagai figur ayah sebelum bicara soal nikah sama ibunya. Intinya, ini situasi yang menggambarkan betapa sulitnya menyatukan masa lalu, harapan pribadi, dan hubungan keluarga. Butuh komunikasi jujur dan empati, bukan cuma niat baik. Kalau kamu ada di posisi Sidot, kira-kira bakal ngelakuin apa? Atau justru kamu lebih rela sama posisi Bu Mika atau Pak Budi?